berjumpa lagi di malam hari ini. Sebelum tidur akan banyak saya sampaikan. Kondisi saat ini mungkin di beberapa daerah di Indonesia, kondisi pandemi saat ini banyak yang red zone atau zona merah lagi. Kita tidak tahu, saya sendiri juga tidak tahu ini terkait konspirasi ataupun apa. Kondisi pandemi saat ini sehingga membuat sekolah, kantor, pasar ataupun tempat-tempat keramaian ini tidak bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Untuk sementara sebisa mungkin kegiatan ini dilakukan di rumah masing-masing, dan berbagai cara atau tips yang sudah tentu banyak sekali disampaikan oleh banyak orang, banyak pakar-pakar, baik itu di kesehatan ataupun apa saja. Satu hal yang penting, semua aktivitas yang dilakukan ini hendaknya bisa membawa kondisi fisik kita atau mental kita ini tetap terjaga dengan baik, tidak mengalami gangguan apapun dengan kondisi saat ini. Hal ini berkaitan dengan sering saya sampaikan bahwa sistem imun tubuh. Seperti diketahui bahwa imun yang rendah mungkin juga akibat mengalami gangguan fisik ataupun mental, justru berpotensi membuat kita rawan terinfeksi virus apabila sistem imun kita ini turun. Maka sering saya sampaikan bahwa kita harus menjaga sistem imun kita tetap baik. Secara khusus banyak cara untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita selama pandemi ini berlangsung. Ya. Ini ada beberapa tips untuk Anda, untuk kita semua. Jadi kita tidak perlu takut. Ada beberapa tips yang saya sampaikan. Satu, ini adalah rutin mengkonsumsi atau asupan-asupan sayuran dan buah-buah. Mengkonsumsi lebih banyak buah-buahan dan sayur-sayuran yang baik merupakan salah satu di antara pola hidup sehat. Sangat penting dilakukan ketika kondisi saat ini, kondisi pandemi saat ini. Buah dan sayur juga merupakan sumber dari serat, vitamin, mineral, serta senyawa-senyawa penting yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Sudah kita jauh dari makanan-makanan fast food atau makanan-makanan cepat saji. Nah, penting juga untuk memastikan bahwa keluarga, baik anak-anak atau cucu-cucu, kita mendapatkan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran untuk mereka. Maka tidak sekedar hanya pemuas selera atau pengisi perut saja, melainkan juga menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kesehatan tubuh kita. Yang kedua, bahan makan kering ataupun kaleng sebagai alternatif saja. Produk segar hampir selalu merupakan pilihan terbaik, tetapi ketika kondisi ini, alternatif ini kita sulit untuk keluar, kita juga memang memerlukan makanan-makanan yang kaleng misalnya. Makanan-makanan kaleng yang kita harus tahu sendiri yang tentu memiliki kandungan gizi yang berbeda. Masyarakat makin tahu harusnya membutuhkan produk-produk makanan yang praktis, lezat, tentu juga yang bergizi. Nah, sayuran kaleng seperti tomat ini juga bagus sebetulnya. Nah, olahan-olahan makanan yang saya sampaikan kaleng ini yang kering, seperti kacang kering, kacang-kacangan ya, biji-bijian, kacang polong, nah, termasuk gandum, ini juga bagus saat ini apabila kita memilikinya sebagai cadangan makanan di rumah. Makanan yang awet seperti singkong, ubi jalar, ini cukup awet untuk disimpan.
ini juga cukup bagus. Nah, mungkin kita jenuh di rumah atau kadang-kadang kalau di rumah kita juga butuh cemilan. Nah, Anda sering perlu menyantap satu jenis makanan-makanan cemilan yang baik. Mungkin ini yang sering saya sampaikan, kalau misalnya sukun ya sukun dibuat kering atau digoreng tipis-tipis jadi keripik sukun, ini juga sangat bagus untuk cemilan. Ini pilihan bagus ya sukun karena untuk kesehatan organ ginjal kita. Nah, banyak penelitian bahwa selain 3 makanan sehat seperti kita sarapan pagi, makan siang, sore ya, ini cemilan di pagi sore mungkin juga butuh. Akan tetapi pilihan opsi yang bagus adalah cemilan jenis kacang-kacangan, keju, yogurt, yang yogurt tanpa pemanis tentunya. Nah, juga sangat dibutuhkan namanya probiotik, prebiotik, probiotik. Nah, probiotik adalah makanan probiotik ataupun minuman probiotik yang selalu kita butuhkan untuk menjaga agar organ pencernaan kita tetap baik. Karena makanan-makanan bergizi ini yang lebih mengenyangkan apabila kondisi probiotik dalam tubuh kita ini baik, tentu akan penyerapan pencernaan kita baik, sistem imun kita tetap baik pula. Yang keempat, tadi yang ketiga, yang keempat, mengkonsumsi produk segar. Mungkin tidak selalu memungkinkan ya apabila kita di rumah terus, yang saya sampaikan tadi. Anda bisa mencoba memilih opsi seperti makanan-makanan lemak jenuh, gula garam, tapi dalam batas tertentu. Usahakan juga menghindari minuman-minuman yang terlalu manis. Yang terpenting banyak minum air putih. Membuat olahan minuman buah segar seperti lemon, jeruk nipis, timun, beri, asinan atau makanan-makanan lain ya. Salad buah ini cukup bagus juga untuk cemilan di kondisi kita saat ini. Karena salad buah juga sangat baik untuk kesehatan kita. Tentu salad seperti salad buah atau apa ini juga menambah sentuhan rasa yang ekstra yang bisa menyegarkan bagi tubuh kita. Yang kelima, isi waktu luang Anda bersama keluarga yang produktif. Mungkin banyak belajar, baik itu melalui online, juga banyak bercanda, karena humor atau kita bisa senyum, bisa tertawa, yang gembira, smile ya. Nah, meningkatkan sistem imun juga. Nah, mungkin keluarga diajak masak dan memasak makanan-makanan yang kita senangi, tentu akan menjadi rutinitas di sekitar di keluarga ini akan lebih baik. Nah, struktur dan rutinitas seperti inilah yang dapat membantu mengurangi kecemasan bagi keluarga. Dengan kegiatan yang kreatif, kegiatan yang produktif bersama keluarga seperti masak ataupun tingkatkan untuk belajar untuk bisnis online juga. Kita bisa mengendalikan bisnis melalui online karena HP atau Android saat ini adalah, saya yakin semua orang pasti punya, dan gunakan hal tersebut sebagai hal yang positif untuk bisnis juga. Yang belum tahu ya belajar, karena belajar itu juga sangat penting. Saya juga tetap belajar tiap hari, belajar terus. Adapun dulu orang tua saya juga sering mengatakan bahwa
menuntut ilmu itu hukumnya wajib dari lahir hingga ajal. Sering saya dengar, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradal fa'alaihi bil ilmi. Ini pepatah Arab, bukan kiai saya, tapi saya pernah dengar itu, dan itu saya ingat-ingat bahwa kalau butuh dunia kita menggunakan ilmu, kalau butuh akhirat kita menggunakan ilmu. Baman aradahuma fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma. Kalau kita butuh dua-duanya, kita juga menggunakan ilmu, maka tuntutlah ilmu sebisa mungkin selagi masih hidup. Ini pesan dari saya, semoga bermanfaat vlog pada kali ini untuk kita, Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.